Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat milenial agraris, ini adalah kebun cabai saya yang berada di Jimbaran, Bali. Dan kebetulan seperti yang pernah saya upload bahwa perkebunan saya ini menggunakan sistem kapiler, yaitu menggunakan sistem sumbu yang ada di dalam sini, kemudian masuk ke dalam tandon air. Ini saya gunakan pipa 4 in sebagai tandon air. Nah, seperti ini. Namun sekarang saya ingin mencoba menggabungkan dua hal, bagaimana kemudian pertanian ini dengan sistem kapiler tapi bisa kemudian menghasilkan sumber makanan atau pangan dari ikan. Mari kita menuju ke tempat berikutnya. Baik sahabat milenial agraris, ini adalah dulu tempat ini, lokasi ini saya gunakan untuk menanam sistem hidroponik, menggunakan pompa air untuk memutar air, diberikan nutrisi AB mix dan lain sebagainya. Dulu saya menggunakan sistem ini adalah menggunakan sistem rakit apung. Namun kendala terbesar adalah karena di dalamnya ini adalah air, walaupun berisi dengan nutrisi, maka kendala terbesar adalah menjadi sarang nyamuk. Maka kemudian saya ingin menggabungkan, di mana saya menggunakan menanam tanaman. Jadi di sini nanti saya tanam melon. Ini tetap menggunakan sistem kapiler dengan sumbu. Ini akan tembus ke bawah, kemudian ini tandon airnya atau tandon nutrisi nantinya. Nah, seperti biasa. Selain itu, kemudian di dalamnya, di dalam tandon air ini akan saya kembang biakan atau budidaya ikan. Sementara nanti akan saya mencoba ikan lele. Jadi ini air. Kemudian sistemnya akan menggunakan probiotik. Jadi nanti probiotik itu akan kemudian mengolah kotoran maupun sisa-sisa makanan dari ikan itu untuk menjadi nutrisi yang akan diserap oleh tanaman yang ada di atasnya. Otomatis nanti ini akan menjadikan sistem organik. Karena tidak mungkin kemudian air ini akan kita kocorin dengan pupuk kimia. Nanti akan menjadikan ikan-ikan ini menjadi mati. Nah, keuntungannya sekali lagi, sistem ini tidak akan ada, insya Allah tidak akan ada nyamuk karena ada ikan. Karena nanti apabila ada nyamuk yang masuk, maka kemudian dia telur-telurnya maupun jentik-jentiknya akan dimakan oleh ikan. Jadi nanti ini akan menghasilkan dua, yaitu dengan menghasilkan sayuran atau tanaman ataupun buah-buahan. Kemudian berikutnya akan menghasilkan ikan. Kebetulan saya akan menanam melon di atasnya ini. Ini di sini ada dia, nanam melon. Jadi ini ada bibitnya, alhamdulillah. Ini bibit melon Rocky. Ya. Kemudian ini bibit melon golden. Jadi mudah-mudahan ini insya Allah 2-3 hari lagi bisa dipindah tanamkan ke posisi di atas ini. Jadi sekali lagi ini menguntungkan karena tidak menggunakan listrik dan ngirit listrik. Artinya kalau dulu kita hidroponik harus memutar listrik hampir 24 jam untuk memutar pompa. Tetapi dengan sistem kapiler ini dan sistem yang sama dengan tandon ini, maka tidak perlu pompa. Artinya jauh lebih hemat. Jadi ini adalah wilayah saya, tempat saya dulu menggunakan hidroponik sistem rakit apung. Namun sekarang dengan sistem kapiler ini, mudah-mudahan ini akan menjadi hasil yang dua. Karena melon itu juga berumur 2,5 bulan baru panen. Kemudian lele insya Allah itu bisa 2,5 bulan lebih cepat ataupun 3 bulan untuk bisa panen. Maka kita bisa menghasilkan dua, yaitu buah-buahan ataupun tanaman apa saja di atasnya berikut dengan ikannya. Baik, ini saja update saya, saudaraku milenial agraris di seluruh Indonesia. Mari kemudian kita kembangkan pertanian, peternakan, serta sumber-sumber pangan yang kemudian bisa menghidupi masyarakat, rakyat, dan negara ini, sehingga menjadikan kita menjadi jauh lebih baik, menjadikan negara ini toto gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto laharjo. Karena sekali lagi sumber yang kemudian menjadi bahan yang paling utama, faktor utama suatu ketahanan negara adalah ketahanan pangan.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama milenial agraris untuk bisa mengembangkan pertanian, perkebunan maupun perikanan yang kemudian itu adalah sumber-sumber faktor yang menunjang segi-segi pangan dan ketahanan pangan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kemudian mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan kebarokahan, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kemudahan dalam urusan segala apapun. Insyaallah demikian dari saya. Salam dari Jimbaran Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.